Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Nurul Hasanah dari kelompok 7 selaku moderator bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai elektronik media, sosial media, dan visual media dalam komunikasi bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elektronik media. Yang pertama itu mengenai pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Secara sederhana, pengertian media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan, dan diakses menggunakan bentuk elektronik. Lalu jenis media elektronik. Yang pertama itu televisi, kedua radio, dan yang terakhir internet. Di sini saya sudah memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai jenis-jenis dari media elektronik tersebut. Yang pertama itu televisi. Kelebihan dari televisi, 1. Dapat dinikmati oleh siapa saja. 2. Dapat menjangkau daerah yang luas. 3. Waktu siarannya sudah tertentu. 4. Memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat mengkombinasikan antara suara dengan gambar. Kekurangan televisi diantaranya 1. Biaya relatif tinggi. 2. Hanya dapat dinikmati sebentar. 3. Khalayak yang selektif. 4. Segmen tidak tepat karena pemborosan geografis. Dan yang terakhir, kesulitan teknis. Kemudian kelebihan dan kekurangan radio diantaranya 1. Biaya relatif rendah. 2. Dapat diterima oleh siapa saja. 3. Dapat menjangkau daerah yang cukup luas. 4. Bersifat auditif. 5. Mengatasi buta huruf, artinya para pendengar radio tidak dituntut untuk bisa membaca. Kekurangan radio diantaranya 1. Waktunya terbatas. 2. Tidak mengemukakan gambar. 3. Pendengar sering kurang mendengarkan secara penuh karena diselingi melakukan pekerjaan lain. 4. Noise factor, khusus gelombang MW dan SW. 5. Sulit untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks. 6. Alternatif audiens dalam pemilihan stasiun lebih banyak. 7. Sekilas dengar atau bersifat auditif saja, sedangkan televisi lebih lengkap. 8. Tidak dapat digunakan untuk menyampaikan acara yang abstrak dan kompleks atau rumit. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet diantaranya mencakup berbagai aspek seperti 1. Konektivitas, komunikasi, dan berbagi. 2. Perbankan, tagihan, dan belanja. 3. Informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. 4. Alamat, informasi kontak, dan pemetaan. 5. Menjual dan menghasilkan uang. 6. Kolaborasi, bekerja dari rumah dan akses global. 7. Sumbangan dan pendanaan. 8. Hiburan. Kekurangan internet diantaranya 1. Penindasan, troll, penguntit, dan kejahatan. 2. Gambar porno dan kekerasan. 3. Kecanduan, pemborosan waktu, dan menyebabkan gangguan. 4. Tidak bisa terputus dari pekerjaan. 5. Pencurian identitas, peretasan virus, dan kecurangan. 6. Spam dan iklan. 7. Mempengaruhi fokus dan kesabaran. 8. Depresi, kesepian, dan isolasi sosial. 9. Masalah kesehatan dan obesitas. 10. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 221052 Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan media digital dan sosial, yaitu pertama email. Email yaitu suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaring komputer dan internet. Dalam penulisan email ini kita harus memperhatikan yang pertama yaitu merencanakan pesan email, yaitu pastikan bahwa setiap email dikirim memang benar-benar perlu supaya tidak menghabiskan waktu si penerima. Pikirkan dahulu sebelum menggunakan dan tetap perhatikan urutan dalam hierarki perusahaan. Kedua yaitu menulis pesan email. Tetap perhatikan ejaan dan tata bahasa yang benar, gunakan kalimat subjek yang efektif, dan jaga emosi saat menulis pesan email. Bisa jadi pesan email tersebut disimpan dan dijadikan bukti. Yang ketiga yaitu melengkapi pesan email. Baca ulang, revisi, dan gunakan signatur atau tanda tangan. Periksa ulang alamat email yang menjadi tujuan. Yang kedua yaitu messaging atau olah pesan. Berbeda dengan email, messaging lebih fleksibel dalam menginformasikan alternatif dalam suatu percakapan bisnis. Adapun keuntungan dari messaging ini yaitu pertama sebagai dokumentasi, kedua mengontrol
pesan dan lebih terstruktur dan terencana. Adapun kerugian atau kelemahan dalam messaging ini yaitu pertama, keterbatasan kata, dua, dapat menjadi ambigu dan rancu, dan ketiga perlu pemahaman bagi penerima. Yang ketiga yaitu blogging. Blogging ini adalah aktivitas mengelola blog seperti menulis, memperbaharui atau menambahkan elemen seperti video pada konten blog. Kita harus memahami aplikasi bisnis blogging. Blog itu sebenarnya merupakan sebuah solusi potensial untuk penyebaran arus informasi untuk dibagikan secara virtual kepada pengguna secara khusus. Jika Anda ingin si pengguna ini mendapat kesempatan untuk merespon. Blog ini dapat didesain untuk internal audiens dan eksternal audiens. Contohnya, manajemen proyek dan komunikasi tim, berita-berita perusahaan, customer support, dan public relation dan media relation. Kedua yaitu menyesuaikan 3 step proses untuk successful blogging. Yang pertama yaitu audiens. Definisikan siapa yang menjadi audiens sasaran dari blog Anda. Yang kedua yaitu purpose atau tujuan. Blog ini harus mempunyai tujuan yang penting bagi perusahaan maupun audiens sasaran. Yang ketiga yaitu scope. Scope harus cukup luas untuk memungkinkan diskusi dalam jangka waktu lama, namun cukup sempit untuk tetap fokus. Komposisi untuk media digital dan sosial. Yang pertama itu pembicaraan atau conversation atau percakapan yang memberikan layanan kepada pembaca atau pengunjung website dan dilayani via teks. Yang kedua yaitu komen dan kritik atau komentar dan kritik. Dilakukan untuk mengekspresikan kritik dan memberikan feedback kepada e-commerce terkait di websitenya. Yang ketiga yaitu orientasi. Di orientasi ini tidak memberikan info penting atau key points untuk para pembaca, tapi lebih menunjukkan dan menceritakan kepada pembaca di mana pembaca bisa mendapatkan informasi yang penting dan dibutuhkan. Yang keempat yaitu ringkasan atau rangkuman. Kita dapat memberikan informasi mengenai perusahaan kita atau bisnis secara ringkas sehingga pengunjung website dapat mengerti bagaimana bisnis kita bisa berjalan dan informasi penting lainnya dimuat di ringkasan tersebut. Yang kelima yaitu referensi material atau materi referensi. Mempertimbangkan orientasi dan materi dengan cara yang logis dan juga memberikan judul yang jelas. Yang keenam yaitu naratif. Naratif dapat bekerja dengan baik jika sedari awal kita miliki suatu hal yang dapat menarik keingintahuan pembaca. Selanjutnya itu teaser. Teaser ini yaitu memberikan sepotong informasi secara ringkas untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya yaitu tutorial. Kita dapat memberikan sebuah info dengan bentuk video yang memuat cara penggunaan produk ataupun hal lain yang menyangkut bisnis kita kepada followers. Perkenalkan, nama saya M. Sadra Siraji Putra, PP 2210523074. Saya akan menjelaskan apa itu sosial media. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Sebenarnya platform tersebut bisa dibedakan dalam beberapa tipe, antara lain 1. Social networking. Social networking biasanya membantu orang atau organisasi untuk tetap terhubung secara online dan berbagi informasi. Saat ini banyak orang yang secara tidak sadar menggunakan media sosial networking dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Social networking melibatkan pengembangan dan pemeliharaan hubungan pribadi dan bisnis dengan menggunakan bantuan teknologi. Yang kedua, media sharing network. Jenis platform media sosial yang paling fokus untuk menunjukkan sisi visualnya. Hal tersebut adalah perbedaan utama antara social media networking dan media sharing network. Secara umum, media sharing network berfokus pada video dan foto di kehidupan sehari-hari. Contoh sosial media sharing adalah Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang ketiga, live streaming sosial media. Live streaming adalah salah satu jenis media sosial yang semakin populer sekarang. Kamu bisa melakukan broadcast video secara langsung ke kebanyakan orang dan menikmati konten para streamer. Tidak hanya itu, ada fitur live chat pun yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan user dan broadcaster. Kita akan masuk dengan yang namanya fungsi media sosial. Fungsi media sosial antara lain ada
Yang pertama, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Yang kedua, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan web. Yang ketiga, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi ke banyak audiens. Oke, kita akan masuk yang namanya sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang banyak digunakan. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sosial media marketing. Marketing jenis ini memang lebih efisien jika dibandingkan marketing konvensional. Keuntungan sosial media marketing antara lain, yang pertama meningkatkan brand awareness. Yang kedua mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Dan yang ketiga mempelajari kompetitor. Kelemahan sosial marketing antara lain, pelanggan tidak terlalu percaya, persaingan yang sangat keras, dan yang ketiga desain platform terbatas, dan yang keempat kontrol terbatas. Untuk itu kita harus mempunyai strategi dalam marketing, antara lain pelajari selera audiens, dan yang kedua tentukan platform yang mau disasar, yang ketiga ciptakan konten yang menarik, yang keempat jadwalkan waktu posting, dan yang kelima evaluasi. Dampak-dampak negatif sosial media. Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Dampak negatif media sosial ini bisa menyebabkan gangguan fisik, karena dengan menatap terlalu lama layar smartphone saat bermain sosmed, hal ini dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Yang kedua, menimbulkan gangguan mental. Seperti yang diketahui, media sosial biasanya digunakan untuk mengekspos kehidupan pribadi untuk terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Maka dari itu banyak konten-konten yang mengundang kekaguman, ketertarikan, bahkan keinginan untuk dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga, terpapar konten negatif. Kamu bisa terpapar konten negatif saat bermain sosmed. Pasalnya terdapat ratusan informasi dengan berbagai bentuk konten yang diakses dengan mudah. Yang keempat, terpapar hoaks. Akibat banyaknya informasi yang tersebar di media sosial, hal ini terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi asli atau hoaks. Yang kelima, mengganggu relasi. Menggunakan media sosial secara berlebihan bisa membuat kamu lebih tertuju pada dunia maya dibandingkan dunia nyata. Relasi di dunia nyata semakin renggang, baik dengan teman, orang tua, dan masyarakat. Adapun dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi cepat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Zarif, NIM 22105-23076. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang visual media. Media komunikasi visual adalah penyampaian pesan atau informasi menggunakan bentuk yang bisa mata lihat. Komunikasi visual dikenal juga dengan sebutan bahasa isyarat atau language of gesture. Komunikasi visual merupakan proses komunikasi berupa kombinasi seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna. Komunikasi visual ini biasa dilakukan melalui gambar, iklan pamflet, baliho, poster, atau iklan digital bergerak menggunakan videotron. Konsep komunikasi visual adalah memadukan unsur desain grafis seperti kreativitas, estetika, efisiensi, komunikatif, dan lain-lain untuk mencapai suatu media yang dapat menarik perhatian, juga menciptakan media komunikasi yang efektif agar diapresiasi oleh komunikan atau audiens. Contoh paling sederhana dan umum komunikasi visual adalah rambu-rambu lalu lintas dan ikon-ikon di dalam program komputer atau aplikasi di smartphone. Kartu kuning dan kartu merah dalam pertandingan sepak bola juga termasuk komunikasi visual. Fungsi sekaligus tujuan komunikasi visual antara lain. Yang pertama, identifikasi.
yaitu mengarahkan pada pengenalan identitas. Yang kedua, informasi, memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga, promosi, termasuk provokasi. Yang keempat, persuasi. Yang kelima, propaganda, termasuk pencitraan atau image building. Ruang lingkup komunikasi visual. Yang pertama, ada desain grafis periklanan atau advertising. Yang kedua, animasi atau anime. Yang ketiga, desain identitas usaha atau corporate identity. Yang keempat, desain multimedia. Contohnya banner, backdrop, dan stiker. Yang kelima, desain grafis media. Contohnya buku, surat kabar, dan majalah. Yang keenam, komik atau cerita bergambar. Contohnya cergam, karikatur, dan poster. Yang ketujuh, ada fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam komunikasi visual. Yang pertama ada keseimbangan, yang kedua ada prinsip titik fokus, yang ketiga ada prinsip hierarki visual, yang keempat prinsip ritme, yang kelima prinsip kesatuan atau unity, yang keenam proporsi, yang ketujuh dominasi, yang ke-8 ilustrasi, yang ke-9 teks, yang ke-10 tipografi, dan yang terakhir ada warna. Kelebihan komunikasi visual. Yang pertama ada meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. Yang kedua, memberikan minat dan keinginan baru. Yang ketiga, analisis sangat tajam, bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi beritanya. Yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah. Yang kelima, dapat mewujudkan ide abstrak ke bentuk konkret. Yang keenam, dapat menimbulkan imajinasi dan inspirasi. Selanjutnya ada kekurangan komunikasi visual. Yang pertama, biaya pembuatan cukup atau lumayan mahal, dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuat harus lebih dulu mencetak dan mengirim sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. Yang kedua, lambat dan kurang praktis. Yang ketiga, tak adanya audio dikarenakan pembuatan hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tak bisa didengar orang. Yang keempat, menimbulkan rasa bosan. Yang kelima, memiliki keterbatasan pemirsa. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.